Ya, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh uh, untuk menjelaskan sedikit mengenai tugas yang diberikan. Dan sebelumnya itu, uh, perkenalkan, nama saya Huram Neno dari kelas C Prodi Sosiologi. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama perlu kita ketahui bahwa fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadi kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit karena korupsi kelihatannya benar-benar telah terjadi budaya pada berbagai level masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan agar korupsi dapat dilenyap atau setidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diberangi dengan adanya lembaga-lembaga ekstra untuk pemberantasan korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa, dan juga setiap elemen negara harus bergerak bersama dalam usaha pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia telah sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan karena sudah menjadi orang tidak normal lagi dalam sikap perilaku, dalam nalar berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada curi uang atau memang mengambil hak umum untuk jadikan sebagai hak pribadinya, dan tetapi lambat laun juga termasuk dalam mental, moral, tata nilai, dan cara berpikir. Salah satu akibat dalam praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialis, dan yang sangat besar, ketidakmaksimalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya, serta para aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan, sehingga upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan
tekad yang besar dari semua perilaku pembangunan. Dan di sini korupsi di Indonesia terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor yang dari dalam diri atau faktor yang dari luar diri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapat keuntungan. Tindak korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sikap yang berasal dari dalam diri. Terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini, antara lain sifat simak tamak merupakan sifat yang dimiliki manusia, dan setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih dan kurang dari sesuatu yang didapatkan. Akhirnya muncul sifat tamak, dan di dalam dirinya seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi. Yang kedua itu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini dirasakan oleh manusia di dunia, di mana manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut. Dengan perilaku tersebut tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh, yang akhirnya terjadinya tindak korupsi. Yang berikutnya ialah faktor eksternal. Secara umum penyebab korupsi banyak yang juga dari faktor eksternal, antara lain faktor politik. Faktor politik ini adalah salah satu faktor eksternal yang dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam penempatan kekuasaan. Setidaknya manusia bersaing untuk mendapatkan kekuasaan lebih tinggi. Dengan berbagai cara mereka melakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya muncul tindak korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan. Yang berikut itu faktor hukum. Faktor hukum ini adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas, lancip ke bawah. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah dibuktikan bahwa banyak praktik-praktik suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah, sehingga dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa praktik korupsi sangatlah mungkin terjadi karena banyaknya kelemahan dalam sebuah hukum yang mendiskriminasi suatu masalah. Yang berikutnya faktor ekonomi. Sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi.
manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi. Itu sangat dipentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin atau penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin untuk memenuhi kekayaan mereka. Di kasus lain, banyak pegawai yang gajinya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, yang akhirnya ketika ada peluang mereka didorong untuk melakukan korupsi. Dan yang berikut itu faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri. Biasanya tanpa korupsi terjadi dalam organisasi. Ini adalah kelemahan struktur organisasi. Aturan-aturan yang dinyatakan kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dari diri seorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindakan korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari setiap penguasa maupun anggota. Sekian mungkin inilah hasil penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih.